Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kimia pada hari ini yaitu melanjutkan materi pekan lalu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada pertemuan sebelumnya diketahui untuk menguji daya hantar listrik digunakan alat seperti ini ya. Alat ini dirangkai dengan menyambungkan, di sini ada aki atau bisa juga batu baterai gitu ya, disambungkan dengan saklar ya, saklar. Kemudian di sini ada elektroda ya, 2 buah elektroda, kemudian disambungkan dengan lampu ya. Ini adalah rangkaian alat uji daya hantar listrik yang bisa menentukan apa jenis larutan tersebut. Kemarin ya, berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibagi menjadi 2 ya. Ada larutan elektrolit kuat, ada larutan elektrolit yang lemah. Kita lihat untuk larutan elektrolit yang kuat, dari alat uji DHL-nya bisa dilihat ya. Ini ketika saklar dinyalakan, maka yang terjadi adalah lampu akan menyala dengan terang dan terdapat gelembung gas terdapat pada elektrodanya ya. Nah, kenapa seperti ini gitu ya? Karena pada larutan elektrolit yang kuat, dia akan menghasilkan ion-ion positif dan negatif pada larutannya seperti ini ya. Sehingga menyebabkan gitu ya, ciri atau indikasi dari larutan ini adalah timbulnya gelembung gas dan juga lampu menyala dengan terang. Kemudian selanjutnya adalah ini merupakan uji pada larutan elektrolit yang lemah. Kita lihat setelah saklarnya dinyalakan, maka yang terjadi adalah lampunya mati gitu ya, atau bisa juga redup. Dan kemudian di sini ada gelembung gas gitu ya. Ada gelembung gas. Kalau gelembung gasnya banyak, nah biasanya di sini lampunya mati atau redup gitu ya. Atau sebaliknya, terkadang lampunya redup gitu ya, tetapi tidak ada gelembung gas. Jadi hanya salah satu saja yang menandakan adanya ciri larutan elektrolit lemah gitu ya. Ada gelembung gitu ya. Lampu mati atau redup atau sebaliknya gitu ya. Lampunya nyala tetapi tidak ada gelembung gas. Nah, di sini kita lihat untuk larutan elektrolit yang lemah ini mengalami ionisasi tapi sedikit gitu ya. Hanya sebagian kecil saja dilihat di sini gitu ya. Hanya sedikit ada ion positif dan negatif yang terdapat di dalam larutannya. Seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan larutan elektrolit yang lemah adalah jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati. Itu cirinya ya. Mengapa? Nah, karena sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna gitu ya. Sehingga sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Contohnya adalah larutan asam cuka ya, CH3COH akan terurai sebagian menjadi ion H+ dan CH3COO-. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh lain dari larutan elektrolit yang lemah gitu ya. Untuk asam di sini ada asam karbonat, asam klorida, ada asam cuka dan asam HCOH ya. Kemudian untuk basa ada NH4OH, HLOH 3 kali dan ZNOH 3 kali. Kemudian selanjutnya larutan non-elektrolit dilihat dalam rangkaiannya. Ketika saklar dinyalakan, maka yang terjadi adalah lampu mati dan tidak ada gelembung gas sama sekali. Karena apa? Karena molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan dan tidak ada hantaran listrik. Ya, contohnya apa? Contohnya
larutan gula, urea, alkohol, dan juga air yang murni. Ya, demikian untuk pertemuan pada hari ini. Selamat untuk menyimak.